Puji Tuhan. Selamat tahun baru 2024. Percayalah, selama Tuhan menyertai kita, tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tahun Baru, Kebiasaan Baru. Haleluya. Jadi tahun baru jangan identik dengan kembang api jam 12 malam. Jangan identik ya, masa-masa kecil dulu selalu tahun baru dengan baju baru, kemudian angpau, bisa jajan sana ke sini dan sebagainya. Ya, bagus-bagus saja menikmati sukacita tahun baru seperti itu. Tapi bagi umat Kristen, bagi anak-anak Tuhan, tahun baru kita mau membangun kebiasaan yang baru. Pagi hari ini ada 5 kebiasaan baru yang harus kita bangun, saudara, sebagai umat Kristen, supaya hidup kita ini diberkati dan memberkati. Ya, hidup kita di dunia ini nggak hanya sekedar hidup, nggak hanya sekedar menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tahu-tahu udah ujung tahun lagi, tahun baru lagi, kemudian begitu lagi, begitu lagi. Tidak. Hidup kita ini berarti. Hidup kita ini bermakna. Meminjam syair yang ditulis oleh Khairil Anwar, dia menulis begini, sekali berarti, setelah itu mati. Ya, sekali kita dapat kesempatan itu harus berarti, karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kali. Dan setelah itu kita siap untuk mati, menghadap dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan sia-siakan hidup kita. Hidup kita itu berharga sekali, saudara. Sangat berharga. Karena itu tidak boleh disia-siakan. Ya, hidup harus berarti. Nah itu karena itulah maka kita harus mempunyai kebiasaan baru. Sebab apa? Kita akan jadi apa? Tergantung kebiasaan kita. Itu dia. Terbiasa berbohong, ya jadilah pembohong. Terbiasa penjilat, jadilah penjilat. Kita akan menjadi seperti kebiasaan kita. Oke. Kebiasaan pertama yang harus kita bangun, saudara. Kita baca dalam Amsal 12 ayat 27. Ya, saudara Lewi akan bacakan ya. 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Orang rajin akan memperoleh harta yang baru. Amin. Orang malas tidak akan mendapat buruan. Orang malas jangan berharap ingin bisa dapat ini, dapat itu, mencapai ini, mencapai itu. Tidak mungkin. Dia hanya bermimpi. Ingin ini, ingin itu, segala-galanya ingin, tapi malas. Tidak mungkin. Jadi, kebalikannya. Tahun 2024 ini kita membangun sebuah kebiasaan baru, yaitu rajin. Ya, rajin. Jangan malas. Rajin. Tanpa kerajinan, tidak akan ada hasil yang kita capai. Coba kita ulangi. Tanpa kerajinan, tidak ada hasil yang dicapai. Ayo, 1, 2, 3. Tanpa kerajinan, tidak ada hasil yang dicapai. Nggak mungkin. Ya, hanya dengan kerajinan, apa yang kita inginkan bisa tercapai. Kita buka lagi 2 Tesalonika 3 ayat 10b. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Ini peringatan. Ya, ayo silakan. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Janganlah jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, nah, itu. Ini keras ya. Ini nggak main-main. Peringatan. Tidak mau kerja, jangan makan. Jangan mau makan, makan. Waktu pagi cari makan, minta makan. Waktu siang cari makan. Malam cari makan dan minta mana makan. Tapi tidak mau bekerja. Di dunia usaha, saudara, di dunia kepersonaliaan, ada satu istilah
Di dunia tenaga kerja ada satu istilah, no work, no pay. No work, no pay. Tidak kerja, tidak ada upah. Jadi sejalan dengan firman Tuhan, orang yang tidak mau kerja, jangan makan. Untuk bisa makan, kamu harus kerja. Dosen saya dulu bilang kepada mahasiswanya, kepada kami, jangan nanti setelah kalian lulus kuliah, yang kalian lakukan adalah operasi batok. Apa Pak itu operasi batok? Batok mau dioperasi? Mau dibikin hiasan? Bukan, katanya. Operasi batok itu apa? Batok kelapa ditaruh di tangan, kemudian minta. Itu operasi batok. Jangan sampai kalian jadi peminta-minta. Ya. Jadi firman Tuhan sudah ingatkan, hai pemalas, jangan harap kau dapat makan, dapat beruan, dapat hasil kalau tidak mau bekerja, kalau engkau tidak rajin bekerja. Ya, ada sebuah buku dengan judul No Pain, No Gain. Kalau tidak mau susah, tidak mau sakit, tidak mau menderita, maka tidak akan ada keberhasilan, tidak ada keuntungan, tidak ada kesejahteraan yang bisa dicapai. Cocok ya, peribahasa mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, iya, jangan mati kemudian gitu ya. Bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Ya, firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita hari ini. Jangan malas. Bangun kebiasaan yang rajin. Ya, itu yang pertama, saudara. Kebiasaan apa yang kita bangun di tahun 2024 ini? Rajin. Ya, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan rajin melakukan hal-hal lainnya, khususnya yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Alkitab, firman. Yang kedua, kebiasaan yang kita bangun adalah disiplin. Baca 2 Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudnya menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, karena kamu taat dalam segala sesuatu. Taat dalam segala sesuatu. Disiplin itu artinya apa? Tepat waktu. Disiplin itu tepat pada apa yang diatur. Itu namanya disiplin. Peraturan mengatakan kalau kerja masuk jam 8. Tidak boleh masuk jam 8 lebih. Jam 8 pas pun ya udah pas-pasan. Tapi itu pun tidak bagus. Ya, nah, disiplin. Masuk jam 8, ya sebelum jam 8 sudah datang. Lewat dari itu namanya tidak disiplin. Kamu pergi ke sana, dilakukan, itu namanya disiplin. Tidak dilakukan, namanya tidak disiplin. Intinya, orang disiplin adalah orang penurut. Disiplin adalah orang yang taat. Tapi orang tidak disiplin adalah orang yang tidak menurut, tidak taat. Apa yang disuruh tidak dilakukan. Yang tidak disuruh justru itu yang dilakukan. 2024, mari kita bangun. Hidup kebiasaan kita disiplin. Memang memalukan saudara ya. Kalau sebagai anak Tuhan, hidup kita tidak disiplin. Orang jalan di kiri, kita jalan di kanan. Orang jalan lurus, kita belok-belok. Aturan yang ada, kita jalan semau dan seenaknya. Itu tidak disiplin. Makanya mari hidup dengan kebiasaan yang baik, kebiasaan yang diatur, yang diarahkan oleh Tuhan, hidup disiplin. Taat pada segala sesuatu. Disiplin. Sebagai pekerja, kita harus jadi teladan. Namanya nama Kristen. Matius, atau Markus, atau Lukas, atau Yohanes, atau nama-nama lain. Tapi kelakuannya tidak seperti
apa yang diatur oleh Alkitab. Itu namanya memalukan. Mari saudara, kalau saudara kebetulan namanya nama Alkitab, jangan bikin malu Tuhan dengan kelakuan kita, dengan ucapan kita. Ya, tinggikan Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi orang disiplin, jadi orang yang diteladani karena kedisiplinan kita. Masuk jam 8, jam 7.30 kita sudah datang. Ibadah 10.30, jam 10 kita sudah datang. Ya, disiplin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, mari kita baca Ayub pasal 15 ayat 6. Ayub 15 ayat 6. Yang keras bacanya. Ayub 15 ayat 6. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan kau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi tentang kau. Oke, mulutmu sendiri. Yang mempersalahkan. Iya. Jadi kalau kita salah, apa penyebabnya? Mulut. Maka betul ya, si Poltak Raja Minyak, Ruhut, selalu bilang apa? Ruhut Sitompul, mulutmu adalah harimau ganas yang memakan dirimu sendiri. Jadi hati-hati dengan apa, saudara? Mulut. Ya. Mulutmu itu yang akan mencelakakan engkau. Tapi juga mulutmu itu akan menyelamatkan engkau. Jadi kebiasaan ketiga yang kita harus jaga di tahun 2024, yang kita bangun di tahun 2024 adalah jaga mulut, supaya mulut kita tidak mencelakakan kita. Jaga mulut, supaya dengan mulut kita selamat. Jamu, jaga mulut. Hati-hati dengan mulut kita. Ya, hati-hati dengan mulut kita. Mari kita baca Ayub 31 ayat 30. Karena sudah tahu harus jaga mulut. Ayub 31 ayat 30. Ayub 31 ayat 30. Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa. Aku takkan membiarkan mulutku untuk berbuat dosa. Terus? Menuntut nyawanya dengan mengucapkan pasal. Nah, seringkali kita kan, sialan, brengsek, kelok. Itu kayak spontan aja. Enak aja kalau ngomong seperti itu. Bangsat. Itu keluar dengan begitu saja. Dan rasanya kalau dia ngomong itu puas gitu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jaga mulutmu. Jaga mulutmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu bisa mencelakakan engkau. Tapi mulutmu bisa juga menyelamatkan engkau. Karena itu Ayub bilang, aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa. Aku akan jaga. Ya, tidak sembarangan. Mulut ini mengeluarkan kata-kata, sumpah serapah dan sebagainya. Tidak. Jaga mulut. Ya, ini bagi saya pribadi, saudara ya. Karena saya kan salah satu talenta saya kan ngomong gitu ya. Salah satu talenta saya kan bicara. Nah, kebanyakan bicara, terlalu sering bicara, maka ada peribahasa yang mengatakan, banyak omong, banyak bohong. Terlalu banyak ngomong, akhirnya ngelantur ke sana ke sini. Terlalu banyak ngomong, akhirnya terpleset dan sebagainya. Nah, ini sebuah peringatan bagi saya pribadi. Ya, mari kita baca Kolose 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Sudah ketemu? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya menyadari setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, betul?
Nah, salah satu kelemahan saya adalah nggak tahan, nggak sabar kalau melihat segala sesuatu yang nggak beres. Nah, itu saya nggak bisa kalemlah, tenanglah, sabarlah. Susah, itu kelemahan saya, saudara. Segala sesuatu yang saya lihat nggak beres itu saya nggak bisa diem. Saya langsung bereaksi dan biasanya reaksi saya negatif. Ya, saya bukan tipe manusia laki-laki yang berlembut-lembut gitu ya. Halo, apa kabar? Baik dan sebagainya. Saya nggak tipe seperti itu ya. Tipe saya memang tipe yang bisa dikatakan kaku, keras, ya. Bahkan orang bilang kok kasar ya. Ya itulah saya. Nah, karena saya tahu itu kelemahan saya belajar, saya belajar, saya belajar dan melatih kebiasaan-kebiasaan yang baru, yaitu jaga mulut. Salah satu contoh yang saya bisa sampaikan kepada saudara, ini kelemahan saya, yang saya mau terus asah, terus perbaiki. Ketika ada orang chat saya di WA, chatnya begini, "Selamat pagi, titik." Diem ya, diem aja. Saya tunggu ada apa. Enggak juga ada apa-apa. Jadi saya dalam hati nanya, kamu mau ngapain gitu? Apalagi ini orang yang saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Jadi baru pertama kali menghubungi saya. Jadi maksudnya apa gitu ya? Maunya saya, nah, selamat pagi Pak Yunus, kalau dia kenal saya. Kalau dia nggak kenal kan lucu juga bagaimana dia bisa chat saya untuk orang yang dia nggak kenal, namanya pun dia nggak tahu. Nah, yang baik menurut saya adalah, selamat pagi Pak Yunus, perkenalkan nama saya ini, saya dapat nomor Bapak dari ini, dan bertujuan untuk ini, untuk bertanya kah, untuk ini kah, untuk itu. Maunya saya begitu. Bukan selamat pagi, diem. Nah, biasanya dia begitu-gitu. Ada dua kemungkinan. Saya biarkan, saya tunggu aja. Atau saya balas, pagi, udah. Saya nggak tanya, ini kelemahan saya ya. Kalau orang lain tuh mungkin, selamat pagi, ada apa, ada yang bisa saya bantu, begitu kan. Kalau saya, aduh udah kesel duluan. Kamu selamat pagi, titik aja. Kamu siapa? Nggak jelas. Kamu ngapain? Nggak jelas. Nah, tapi firman Tuhan ingatkan kepada saya, ya, kepada kita semua. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Hambar itu nggak ada rasa kan. Pagi, dia bilang, pagi, titik. Nah, itu kan kaku banget kan. Ya, itulah saya. Tapi saya mau belajar untuk lebih, apa ya istilahnya ya, untuk lebih fleksibel gitu ya. Tidak kaku. Saya mau belajar dan membangun kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya. Sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Pak, Bu, kalau pertama kali nyapa orang, jangan hanya jadi ada sesuatu yang saya bisa edukasi kepada orang lain. Ya. Sekali lagi, saudara, kebiasaan yang kita harus bangun di tahun 2024 ini, pertama tadi apa? Rajin. Kedua, disiplin. Ketiga, jaga mulut. Jaga mulut. Keluarkan ucapan hanya yang positif, bukan yang negatif. Keluarkan ucapan dari mulut kita hanya sesuatu hal yang baik, bermanfaat, berguna. Bukan yang sumpah serap. Yang keempat, kita baca 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, puji Tuhan. Asal ada pakaian dan makan, cukup.
Luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan. Karena zaman waktu firman Tuhan dibuat belum ada sepeda, belum ada motor, belum ada mobil, apalagi pesawat. Belum ada. Kalau ada makan, ada pakaian, itu udah cukup. Maka di dalam bahasa Indonesia ada 3 kata. Sandang, pakaian, papan, sandang, pangan, makanan, dan papan, tempat tinggal. 3 kebutuhan pokok manusia. Sandang, pangan, papan. Punya itu cukup. Nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin segala-galanya. Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu. Apa? Itu jujur memang ya, tapi ini orang yang serakah, rakus, tamak, tamja. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini, aku ingin itu. Banyak sekali. Ya, bisa-bisa orang nggak kebagian. Yang penting saya, dan saya. Apa kebiasaan yang kita bangun di nomor 4, saudara? Hidup sederhana. Hidup tidak boros. Dan hidup tidak pamer. Ada sebuah sindiran. Ya, sindiran untuk hamba-hamba Tuhan. Sindirannya begini. Kamu kalau mau ingin lihat jenis-jenis kendaraan, mobil, nggak usah ke showroom. Karena di showroom itu hanya satu merek. Kita mau ke 10 showroom, terlalu capek, terlalu lama, terlalu jauh. Oh iya, kalau begitu kemana? Ke pameran. Pameran juga hanya setahun sekali. Jadi kemana dong kalau kita mau lihat berbagai jenis mobil? Nah, saudara tahu? Kemana? Gampang. Ke tempat parkir. Ya, betul. Di mana? Mall. Itu kan mall. Ini kan saya maksud sindiran untuk hamba Tuhan. Di mana? Datanglah ketika ada rapat para pendeta. Maka kamu akan lihat nanti berbagai jenis mobil ada di sana. Ini sindiran. Kenapa? Sebab sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang suka dengan mobil-mobil bagus, mobil-mobil mahal, mobil-mobil mewah. Banyak hamba-hamba Tuhan kalau datang rapat, katanya ini sindiran. Justru untuk pamer keberhasilan pelayanannya, ditunjukkan dengan mobil yang dia pakai. Semoga ini nggak benar. Tapi ya, dibilang nggak benar, ya fakta nggak bisa ditutup-tutupi. 2 hari lalu, di sebuah WA group, ada sebuah tulisan yang isinya begini. Sekarang banyak gereja, garis miring pendeta, yang hidupnya foya-foya, yang hidupnya bergelimang harta, dan hanya memperhatikan jemaatnya yang kaya. Tidak peduli, tidak memperhatikan jemaatnya yang miskin. Itu tulisannya di WA group. Saya kasih respon. Saya tulis, ya ini memang fakta. Tetapi fakta lain bicara, tidak semua gereja, tidak semua pendeta. Ya, kita mau bantai ya, susah dibantai. Pendeta-pendeta memang ada pakai mobil-mobilnya, mobil mewah. Bahkan di sono, di kota sono, ada seorang pendeta yang punya koleksi. Nah, jadi koleksi lebih dari 1, lebih dari 2. Kalau 2 bukan koleksi namanya. Kalau koleksi itu banyak. Koleksi apa dia? Mobil mewah. Jadi kalau lihat di garasinya, beberapa mobil mewah parkir.
Memang susah untuk dibantah. Memang ada sih. Ada pendeta yang pakai jam 40 juta, 200 juta, hanya jam loh. Oh, itu dikasih Jumat. Ya, atau barang-barang yang bermewah. Istri pendeta yang paling mudah untuk dilihat apanya? Tas. Oh, tasnya bermerek ini, bermerek itu. Lihat di Google. Waduh, harganya fantastis. Nah, saya mau belajar. Dan memang dari dulu, ya, saya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya mewah-mewah. Saya nggak terlalu tertarik. Walaupun sebagai manusia, lihat orang lain punya, ya kadang-kadang rasa ingin ada aja ya. Tapi saya bilang, Tuhan ajar saya untuk tetap hidup sederhana, satu. Tidak boros, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Boros, malah ditanya, pakai nggak? Kadang-kadang aja. Lebih seringnya malah nggak pakai. Apalagi yang ketiga, pamer. Jangan punya kebiasaan seperti itu. Belilah sesuatu yang memang sangat kita butuh. Saya pernah bertanya begini, antara pelit dengan hemat beda nggak? Antara pelit dengan hemat beda nggak? Beda ya? Nah, pertanyaannya, jawab aja masing-masing. Saudara itu pelit atau hemat? Ada orang bilang, saya hemat. Padahal sebenarnya dia pelit. Pelit pada dirinya, apalagi kepada orang lain. Tapi ada yang bilang, saya pelit pada diri saya, tapi saya nggak pelit pada orang lain. Ada juga sih yang begitu. Nah, saya mungkin awalnya merasa diri hemat. Tapi lama-lama, ini bukan hemat, ini pelit. Apa misalnya? Saya nggak pernah beli sepatu-sepatu yang lebih dari 200.000, saudara. Saya nggak pernah beli sendal yang harganya lebih dari 100.000. Saya nggak pernah beli baju yang harganya mahal-mahal. Beli ikat pinggang yang mahal-mahal. Enggak. Cukur rambut misalnya. Dalam hidup saya pernah mengalami dibawa sama Lewi ke Pagarsi untuk cukur rambut. Nggak tahu Lewi ingat nggak? Cukur di mana itu? Namanya si Adam, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu lokasinya di mana? Di pinggir kali. Jadi di samping apa itu? Bukan apa? Ada yang bukan yang tempat percetakan itu. Nata Wijaya. Pasar apa namanya? Iya kan? Yang depannya sampah itu. Kan semua percetakan di situ kan? Yang berapa lantai? 3 lantai itu. Pasar apa namanya? Solokan. Ulekan. Pasar Ulekan ya. Persis di sampingnya kan ada kali kan? Kita harus jalan dulu pakai jembatan kayu. Nah, di samping-sampingnya itu ada beberapa tukang cukur. Tahun berapa itu ya? 2003 ya. 2003, iya. Nah, 2003 ke 2004. Karena 2003 saya berhenti bekerja, tidak punya penghasilan, hanya untuk membuka sekolah yang namanya Sekolah Berpikir Positif Idaman, dan sekolahnya sekolah gratis. Ya, nah, saya cukur rambut di situ. Kalau sekarang, ya udah ada uang lah, sudah punya duit, Tuhan sudah berkati gitu ya. Cukur di mana? Tetap di tukang cukur. Berapa? Sekali cukur? Dulu 15.000, sekarang 18, sudah naik 3.000. Ya, 18.000. Ya saya cukurnya di sini. Nah, sebulan sekali. Ini kurang dari 20.000. Nah, coba tanya, Yosua kemarin cukur berapa Yos? 70.000. Berapa kali cukur saya itu ya? Bisa 4 kali cukur ya. 1 kali dia cukur, saya bisa 3,5 kali cukur. Bisa nggak saya
cukur yang 70.000. Bisa. Tapi saya nggak mau gitu. Saya nggak mau. Kemarin kami ke Jakarta, nginep 2 malam di Jakarta. Ada Natal Sinode, seluruh pejabat dari Sinode, termasuk dari Bandung datang, harus wajib. Kemudian juga ada dua ibadah Natal lagi yang kami ikuti di Jakarta, totalnya 3 kali. Nah, di hari kedua, kami ke Central Park, makan di sana. Setelah makan, kami ke salah satu kafe, ya santai-santai, ingin menikmati bagaimana kehidupan orang Jakarta, gitu ya. Nah, saudara tahu, pesan jus jeruk, 1 gelas jus jeruk di Bandung kira-kira berapa harganya? Yuk, berapa? Jus. Dekat rumah ada yang jual jus kelapa muda. Di Bandung kita bisa beli jus dengan harga berapa? 1 gelas. 30.000. 30 mungkin sudah di restoran yang ini ya. Umumnya berapa? 10.000 masih ada jual jus? Ada. 15.000 ada? Ada. 20 ada? Ada. 30 udah termasuk mahal. Ini di Jakarta di Central Park 1 gelas jus jeruk berapa, Mam? Berapa, Yas? Hampir 100.000. Mau minum juga nggak berani nego habis gitu ya. Sayang rasanya. 1 gelas jus jeruk harganya hampir 100.000. Ya mungkin ada orang yang ya tutup mata gitu ya. Kita ngopi ke Starbucks sekali minum kopi berapa? Yesua itu yang suka minum jadi di sana itu. Berapa, Yas? 60.000. Padahal kalau kedai kopi biasa berapa? 10.000. Ya, oke. Kan punya uang Pak Yunus. Ya, ingat. Punya uang bukan berarti kita bisa foya-foya. Mungkin sesekali nggak apa-apalah. Ya, menikmati hidup. Tapi gaya hidup kita ini, jangan gaya hidup yang boros. Satu lagi, ya tadi saya udah bilang kan sepatu. Saya nggak pernah beli sepatu yang lebih dari 200.000. Ya, mentok-mentok 250 lah. Tapi ada nggak sepatu yang harganya 2 juta? Ada. Saya kalau dikasih atau saya harus beli sendiri sepatu dengan harga 2 juta, ini saya ke jalannya begini ya. Satu, mahal banget, sayang takut rusak gitu ya. Nggak sebebas. Ya, tapi ada orang yang harganya berapa? Sekian. Aduh, sayang banget rasanya ya. Tapi ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan boros. Hiduplah sederhana. Ada makan, ada minum, cukuplah. Ada mobil sederhana, cukuplah. Ada motor sederhana, cukuplah. Ya, segala sesuatu yang cukup itu indah dan nikmat. Yang terakhir, nggak kerasa ya. Saya udah pengen 30 menit selesai. Tapi udah lebih dari 30 menit. Yang terakhir, Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang dibocang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepada dalam timbanganmu. Ya. Sebab ukuran yang kau pakai mengukur akan diikutan. Ya. Berilah maka kamu akan diberi. Jadi kalau mau menerima, caranya apa? Harus mau memberi. Jangan mau menerima tapi tidak pernah memberi. Ya. Ingat itu. Kalau mau menerima harus memberi. Matius 25 ayat 40 dan 45. Matius 25. Oh, sorry. Nggak usah ke situ. Lukas 6 ayat 31 saja. Lukas 6 ayat 31. Nggak usah ke Matius. Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuatan juga demikian kepada mereka. Ya, kalau engkau ingin orang melakukan sesuatu pada dirimu, lakukan itu kepada orang lain. Kalau engkau ingin orang lain memberi engkau, maka berilah kepada orang lain. Kalau engkau nggak ingin disakiti, maka engkau jangan menyakiti.
Kalau engkau ingin menerima, maka berilah. Ya. Jadi kebiasaan kelima. Nah, ini bagi orang pelit kan susah ini memberikan. Ujuk-ujuk kita mau pergi, tukang parkirnya datang, kan sebel gitu ya. Kita parkir sendiri, susah-susah sendiri, dia nggak ada. Begitu kita mau pergi, duit, kan sebel gitu ya. Nah, kadang-kadang saya kasih, tapi saya ngomong dulu, kemana tadi? Saya parkir kamu. Nah, itulah kebiasaan lama. Kalau sekarang belajar dari istri saya, kasih, ya udah kasih. Ya. Berilah, maka engkau akan diberi. Berkatilah, maka engkau akan diberkati. Mari bermurah hati. Mari bermurah hati. Istri saya di kantor, di toko, kalau saya datang itu lihat ada orang yang jualan. Bagi saya itu mah jual dedet namanya. Saudara tahu bahasa Perancisnya jual dedet? Jual maksa. Jual maksa. Nah, itu yang saya nggak suka juga. Tapi istri saya bilang nggak apa-apa, pokoknya beli aja, beli memberkati. Ya udah, saya juga lama-lama diam juga. Ya, lama-lama saya diam juga. Apa aja dibeli, bukan karena kebutuhan, tapi untuk memberkati. Setelah dibeli, yang dibeli dikasih ke orang lain. Mari kita bermurah hati. Jujur, saya orang pelit. Asalnya akunya hemat, tapi sesungguhnya saya pelit. Bahkan pada diri sendiri juga saya pelit. Saya mau belajar untuk membangun kebiasaan baru. Saya menghimbau saudara, mari 5 kebiasaan baru ini kita bangun di tahun 2024. Tahun baru bukan cuma baju baru, tapi harus punya kebiasaan baru. Pertama tadi apa? Rajin. Kedua, disiplin. Yang ketiga, jaga mulut. Yang keempat, hidup sederhana, tidak boros, tidak suka pamer. Baru yang kelima, murah hati, suka memberi. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih